Mungkin di sini ada tugas-tugas untuk mengelola pemilikan. Ada 6 tugas utama yang perlu ditangani ketika merancang dan mengembangkan sistem perangkat lunak yang mengelola pemilikan dengan menggunakan sistem besar peer-to-peer yang didistribusikan secara murni dan tidak dapat dipercaya. Yang pertama itu ada menjelaskan pemilikan, lalu melindungi kepemilikan dari aksesi dasar, lalu menyimpan data transaksi, lalu menyiapkan buku besar untuk didistribusikan ke lingkupan yang tidak dapat dipercaya, lalu membentuk sistem pendistribusian buku besar, dan yang terakhir itu menambahkan dan memverifikasi transaksi baru untuk buku besar. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Non, di sini kelihatan bisa. Selanjutnya yaitu menciptakan data atau mengidentifikasikan data menggunakan sidik jari. Ya. Dari langkah ini menjelaskan salah satu teknologi dasar terpenting dari blockchain, yaitu nilai hashing. Ya. Sidik jari di sini adalah bekas gesekan seluruh atau sebagian jari tangan manusia. Nah, mereka itu dianggap mampu mengidentifikasi manusia secara unik. Oke. Di sini ada nilai dari hashing. Yang pertama ada fungsi hashing. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi hashing itu apa. Jadi fungsi hash ini adalah program komputer kecil yang mengubah segala jenis data menjadi sejumlah data yang tetap. Nah, fungsi dari hash ini adalah yang pertama menyediakan nilai hash untuk segala jenis data dengan cepat. Lalu yang kedua adalah menjadi deterministik. Deterministik ini berarti fungsi hash ini menghasilkan nilai hash yang identik atau unik agar supaya dapat memasukkan data tersebut. Nah, ini berarti bahwa setiap perbedaan yang diamati pada nilai hash data harus semata-mata disebabkan oleh perbedaan, dan juga data yang dimasukkan juga bukan oleh internal fungsi yang lain gitu. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu menjadi Deterministik. pseudo-random. Menjadi ini adalah, atau kata lain, nilai hash yang dikembalikan oleh fungsi hash yang berubah atau yang secara tidak terduga gitu berubahnya ketika data yang dimasukkan juga ikut berubah. Lalu yang terakhir ini sebagai sidik jari. Lalu ada pola data hashing. Yang pertama ada hash independent. Hash ini merupakan fungsi hash ke setiap bagian data secara yang menerapkan fungsi hash ke setiap bagian data. Lalu ada hash yang berulang. Maksud di sini adalah nilai hash ini berarti penerapan fungsi hash yang berulang kali pada hasilnya sendiri. Lalu ada hashing berurutan. Tujuan dari hash berurutan ini yaitu pembaruan nilai hash secara bertahap saat data baru muncul gitu.
ini dapat dicapai jika menggunakan hash gabungan dan berulang secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai dari hash. Awas jatuh. Pasti tak dikduk ya. Ini ada nilai-nilai hash. Yang pertama yaitu untuk membandingkan data. Lalu yang kedua yaitu untuk mendeteksi data yang seharusnya ada. Lalu yang ketiga untuk menyimpan kumpulan data. Oke, lanjut untuk contoh selanjutnya yaitu ada pengantar lembut tentang kriptografi. Ya, berapa? Hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris yaitu merupakan sistem yang menggunakan pasangan kunci untuk mengekspresikan dan mengautentikasi informasi. Satu jurnal. Yang lain Lalu yang kedua ada kriptografi simetris, yaitu sistem yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi maupun deskripsi. Nah, pada proses simetris ini, pengirim pesan dan juga penerima pesan itu harus saling berbagi kunci rahasia tersebut ya. Lalu yang terakhir ada tujuan utama dari kriptografi ini. Jadi tujuan utama kriptografi ini yang adalah untuk melindungi data agar tidak diakses oleh orang yang tidak berwenang. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang keempat yaitu kriptografi asimetris di blockchain. Nah, blockchain menggunakan kriptografi asimetris untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama mengidentifikasi akun, dan yang kedua itu otorisasi transaksi. Yang pertama mengidentifikasi akun, yaitu blockchain perlu mengidentifikasi pengguna atau akun pengguna masing-masing untuk menjaga pemetaan antara pemilik dan properti. Blockchain juga menggunakan pendekatan kriptografi asimetris publik ke swasta untuk mengidentifikasi akun pengguna dan mentransfer kepemilikan di antara mereka. Nah, oleh karena itu, data transaksi menggunakan kunci kriptografi publik untuk mengidentifikasi akun yang terlibat dalam pengalihan kepemilikan. Nah, pada hal ini, blockchain memperlakukan akun pengguna serupa dengan kotak surat. Mereka memiliki alamat yang diketahui publik dan setiap orang dapat mengirim pesan kepada mereka. Selanjutnya ada otorisasi transaksi. Data transaksi harus selalu menyertakan data yang berfungsi sebagai bukti bahwa pemilik akun yang menyerahkan kepemilikan memang setuju dengan pengalihan kepemilikan yang dijelaskan. Aliran informasi yang tersirat dalam perjanjian ini dimulai dari pemilik akun yang menyerahkan kepemilikan dan diharapkan menjangkau setiap orang yang memeriksa data transaksi. Semua pihak lain dapat memverifikasi bukti persetujuan ini dengan menggunakan kunci kriptografi publik yang merupakan nomor akun yang menyerahkan kepemilikan.
Selanjutnya ada otorisasi transaksi memanfaatkan padanan digital dengan tanda tangan. Yang pertama itu manfaat tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu sangat penting karena menyatakan persetujuan dengan isi dokumen dan menyetujui pelaksanaannya. Alasan mengapa harus menerima tanda tangan tulisan tangan sebagai bukti persetujuan adalah karena keunikan tulisan tangan masing-masing. Setiap manusia mempunyai ciri khasnya masing-masing. Untuk tanda tangan digital di blockchain itu memenuhi persyaratan yang dimana mereka menyatakan persetujuan pemilik akun yang menyerahkan kepemilikan dengan data transaksi tertentu. Mereka unik untuk seluruh konten data transaksi untuk mencegahnya. Digunakan untuk mengotorisasi transaksi ini lain tanpa persetujuan pembuatannya. Hanya pemilik akun yang menyerahkan kepemilikannya yang dapat membuat tanda tangan tersebut. Mereka mudah diverifikasi oleh semua orang. Nah, ada dua kasus penggunaan tanda tangan digital di blockchain, yaitu mendatangani transaksi dan memverifikasi transaksi. Untuk menandatangani transaksi itu, yang pertama menjelaskan dulu transaksi dengan semua informasi yang diperlukan, seperti nomor rekening yang terlibat, jumlah yang ditransfer dan sebagainya, kecuali tanda tangan itu sendiri karena belum tersedia. Yang kedua, memverifikasi transaksi. Untuk memverifikasi transaksi ini, langkah-langkahnya itu harus membuat dulu nilai khas data transaksi menjadi veri, diperbolehkan kecuali tanda tangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, deskripsi tanda tangan digital lain dari transaksi yang dimaksud dengan nomor rekening yang menyerahkan kepemilikan. Kemudian yang terakhir, bandingkan antara hasil satu dan hasil kedua. Jika transaksi diotorisasi oleh pemilik kunci pribadi yang sesuai dengan akun yang menyerahkan kepemilikan, jika tidak, maka tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat transaksi dan tujuan komunikasi antar bank. Sebelumnya, blockchain melindungi riwayat data transaksi dari manipulasi dan pemalsuan. Dengan cara apa? Dengan menyimpan data transaksi di penyimpanan data yang tidak dapat diubah. Mengapa riwayat suatu transaksi dibuat tidak dapat diubah? Karena dengan memanfaatkan dua gagasan. Yang pertama itu, gagasan yang pertama menyimpan data transaksi dalam struktur data blockchain. Yang ternyata blockchain ini kalau misalkan ada perubahan dia sensitif, jadi sensitif terhadap perubahan. Nah, bila diubah memerlukan penulisan ulang struktur data, mulai dari titik yang menyebabkan perubahan hingga kepala seluruh rantai. Kalau gagasan yang kedua membutuhkan solusi strategi hash untuk menulis. Itu adapun menulis ulang atau menambahkan setiap hidden block dalam struktur data blockchain. Tujuan komunikasi antar blockchain itu ada tiga. Yang pertama, menjaga koneksi yang ada tetap hidup. Dalam jaringan blockchain yang terdistribusi, terdapat sejumlah node yang saling terhubung. Setiap node ini memiliki salinan lengkap dari seluruh blockchain atau sebagian besar data di dalamnya. Agar jaringan berfungsi dengan baik, penting untuk menjaga koneksi antar node tetap aktif dan stabil. Tujuan utama dari menjaga koneksi yang ada tetap hidup adalah memastikan bahwa setiap node dapat terus berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya gangguan atau putusnya koneksi. Yang kedua, membangun koneksi baru. Membangun koneksi baru biasanya dilakukan melalui proses yang aman dan terautentikasi. Node yang ingin bergabung dengan jaringan harus melewati prosedur verifikasi yang sesuai dengan aturan jaringan tertentu sebelum mereka diterima sebagai anggota aktif dalam jaringan blockchain. Sebelumnya, membangun koneksi baru adalah langkah penting dalam pertumbuhan dan
keberlanjutan jaringan blockchain yang terdistribusi. Ini memungkinkan jaringan untuk tetap dinamis dan terhubung. Yang ketiga, mendistribusikan informasi baru. Salah satu fungsi utama dari jaringan blockchain adalah untuk menyebarkan informasi terbaru kepada seluruh node dalam jaringan. Informasi yang harus didistribusikan ini dapat mencakup transaksi baru, pembuatan blok baru, pembaruan status kontrak pintar, dan sebagainya. Ini adalah langkah penting dalam menjaga konsistensi dan integritas blockchain di seluruh jaringan. Tujuan akhir dari algoritma blockchain adalah untuk memastikan bahwa struktur data rantai blok hanya berisi blok yang valid dan header blok yang valid. Validasi data ini dievaluasi berdasarkan dua kelompok aturan validasi yang berbeda. Yang pertama, aturan validasi data transaksi. Aturan validasi untuk data transaksi yang pertama ini menentukan data mana yang diperlukan untuk mendeskripsikan suatu transaksi. Misalnya, deskripsi transaksi itu setiap transaksi dalam blockchain adalah catatan yang mencatat transfer aset atau informasi tertentu dari satu pihak ke pihak lain. Aturan validasi yang pertama ini bertujuan untuk menentukan data apa yang harus ada dalam transaksi tersebut agar dianggap sah. Ini termasuk informasi seperti alamat pengirim, alamat penerima, jumlah aset yang ditransfer, tanda tangan digital, dan data pendukung lainnya. Yang kedua, aturan validasi untuk header block. Aturan ini rupanya tidak tergantung pada isi data transaksi. Sebaliknya, dengan cara informasi ditambahkan ke struktur data blockchain. Aturan validasi untuk header block ini merupakan seperangkat pedoman atau kriteria yang digunakan dalam jaringan blockchain untuk menentukan bagaimana informasi tambahan diintegrasikan ke dalam struktur data blockchain, khususnya pada bagian header block. Misalnya pencegahan manipulasi. Aturan validasi ini dirancang untuk mencegah manipulasi atau pemalsuan header block karena setiap blok mengandung referensi hash ke blok sebelumnya. Perubahan apapun pada data dalam blok sebelumnya akan mempengaruhi header block dan seluruh rantai. Ini menjadikan manipulasi data di masa lalu menjadi sangat sulit karena akan memerlukan perhitungan ulang pada semua blok yang mengikuti. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva. Baik, selanjutnya di sini ada verifikasi dan menambah transaksi, memilih riwayat transaksi dan membayar untuk integritas. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada cara kerja detailnya. Cara kerja detailnya ini adalah lanjutan dari materi yang tadi dipaparkan oleh Budi. Di mana cara kerja detail ini prosedurnya mengatur bagaimana node menangani data transaksi baru dan blok yang mereka terima dari rekan-rekan mereka yang terdiri dari aturan-aturan yang membentuk ritme dua langkah dengan memperhatikan data-data transaksi baru serta blok baru untuk diarahkan ke semua node. Selain itu juga untuk mengumpulkan data transaksi lalu dimasukkan ke dalam kotak masuk dan memilihnya untuk diproses. Pemrosesan blok baru dengan prioritas tertinggi dan juga memproses data transaksi baru dengan validasi untuk otorisasi dan kebenaran formal dan juga semantik. Kemudian mengumpulkan data transaksi yang valid ke dalam Kemudian mengumpulkan data transaksi yang valid dan mulai blok baru dengan memecahkan teka-teki khasnya dan memproses blok baru dengan memverifikasi solusi teka-teki khasnya, kemudian memuatnya untuk kebenaran formal, kebenaran semantik, dan otorisasi. Lalu menambahkan blok valid ke salinan struktur data blockchain, blok baru yang diidentifikasi valid dan membuat node menghapus transaksi-transaksi yang terdapat dalam blok baru tersebut. Kemudian mulai dengan proses data transaksi dan pembuatan blok baru. Blok yang ditambahkan ke struktur data blockchain, kemudian blok yang diidentifikasi tidak valid akan dihapus beserta semua blok berikutnya dari struktur data blockchain. Dan transaksinya akan ditambahkan ke kotak masuk untuk diproses lagi. Node yang bloknya diterima akan menerima biaya untuk semua transaksi yang terdapat dalam blok tersebut sebagai hadiah.
Jika sebuah blok dihapus dari struktur data blockchain, maka hadiah penambahannya akan ditarik kembali oleh node yang awalnya menerimanya. Kemudian mengapa cara detail ini berhasil? Ada 12 aturan yang mendukung keberhasilan dari cara kerja di atas. Yang pertama, semua node menerima semua informasi yang diperlukan. Yang kedua, node memproses data transaksi baru yang mereka terima. Yang ketiga, blok yang dibuat oleh node lain diproses segera setelah tiba di kotak masuk node. Yang keempat, hanya data transaksi valid yang ditambahkan ke struktur data blockchain. Yang kelima, semua mode mengambil bagian dalam perlombaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teka-teki khas, karena sifat teka-teki khas itu tidak dapat diprediksi node mana yang akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Yang keenam, semua node diberitahu ketika sebuah node berhasil menyelesaikan masalah teka-teki khas dan dari blok baru. Pada aturan 6 dan 3, semua node menerima node yang baru dibuat memblokir dan mengenali pemenang perlombaan untuk menyelesaikan khas dari blok baru. Pada aturan ke-7, semua node sistem meninjau dan memverifikasi blok yang baru dibuat dan memastikan bahwa hanya blok yang benar yang diterima. Aturan ke-8, semua node menambahkan blok baru ke salinan struktur data blockchain mereka sendiri karena mengembangkan riwayat transaksi. Yang ke-9, riwayat transaksi yang dikelola secara kolektif bebas dari transaksi yang tidak valid dan karenanya menjaga integritas. Yang ke-10, tidak ada data transaksi yang akan ditambahkan 2 kali. Yang ke-11, tidak ada transaksi valid yang akan hilang meskipun blok diproses sebelumnya diulang. Dan dalam aturan 11 juga, sistem dapat melakukan pemeriksaan validitas ex post pada riwayat transaksi. Dan pada aturan yang ke-12, node mempunyai intensif untuk memproses transaksi dan membuat blok baru dengan cepat. Berikutnya adalah mengatasi perilaku tidak jujur. Jenis perilaku tidak jujur yang saling menonjol dalam sistem peer-to-peer yang mengelola kepemilikan ada beberapa, di antaranya yang pertama, menyerahkan transaksi dengan berpura-pura menjadi orang lain. Yang kedua, menerima data atau blok transaksi. Yang ketiga, membebani semua node dengan banyak data transaksi dengan tujuan membuat trust. Yang keempat, menolak memproses data transaksi tertentu. Yang kelima, menolak untuk meneruskan informasi semua kasus perilaku tidak jujur tersebut yang sudah tercakup dalam konsep keamanan transaksi. Di antaranya ada identifikasi, autentikasi dan otorisasi melalui kriptografi, asimetris, dan tanda tangan digital yang membatasi akses ke akun hanya pada pemilik kunci privat terkait. Model komunikasi yang memastikan bahwa setiap node pada akhirnya menerima semua informasi arsitektur sistem yang memastikan bahwa keseluruhan sistem tetap hidup meskipun beberapa mode individu mengalami crash, atau berhenti memproses data. Yang selanjutnya adalah memilih riwayat transaksi. Nah, pada langkah ke-18 telah menjelaskan bagaimana node dari blockchain memproses data transaksi dan blok baru. Namun, riwayat transaksi yang dikelola oleh masing-masing node sistem mungkin masih berbeda karena penundaan atau kesalahan dalam penyampaian pesan. Langkah pembelajaran ini menjelaskan aspek blockchain yang fungsinya mirip dengan muncul dan hilangnya jalur umum. Tujuannya adalah untuk mempertahankan satu riwayat data transaksi yang jelas di antara semua node dalam jaringan sehingga menghasilkan hasil yang sama ketika mengklarifikasi permintaan kepemilikan terlepas dari node spesifik yang dihubungi atau diminta. Selanjutnya ada kriteria rantai terpanjang dan rantai terberat. Kriteria rantai terpanjang ini didasarkan pada gagasan bahwa struktur data blockchain yang terdiri dari blok terbanyak mewakili upaya komputasi yang paling teragregasi. Untuk mempelajari kriteria ini, kita harus mempertimbangkan situasi awal di mana semua node dari sistem terdistribusi, dipelihara, dan disepakati. Selanjutnya, kriteria rantai terberat. Pada langkah 16, diketahui bahwa aplikasi blockchain jarang menggunakan tingkat kesulitan yang konstan untuk memecahkan teka-teki khas guna menambahkan blok baru ke struktur data blockchain. Sebaliknya, mereka biasanya menentukan tingkat kesulitan secara dinamis yang menyebabkan blok berbeda sehubungan dengan upaya komputasi yang dikeluarkan untuk ditambahkan ke struktur data blockchain. Di sisi lain, kriteria rantai terpanjang ini didasarkan pada gagasan bahwa jalur yang berisi blok paling banyak adalah jalur yang mewakili upaya komputasi paling banyak. Selanjutnya adalah konsekuensi memilih satu rantai. Konsekuensi memilih satu rantai tertentu di mana versi-versi yang bertentangan dan menetapkan sebagai
menetapkannya sebagai rantai otoritatif. Mempunyai konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama ada blok yatim piatu. Struktur data blockchain yang ditanam secara kolektif tampak seperti pohon yang cabang-cabangnya mewakili versi riwayat transaksi yang berbeda dan saling bertentangan. Semua blok dalam struktur data terbentuk pohon yang bukan bagian dari jalur otoritatif ditinggalkan oleh node dan dipanggil sebagai blok yatim piatu. Yang kedua ada hadiah yang diperoleh atau diklaim. Hadiah yang diperoleh kembali atau diklaim kembali. Blok yatim piatu ini tidak berguna untuk tujuan memperjelas kepemilikan karena tidak berkontribusi pada rantai otoritatif, sehingga hasilnya hadiah yang diberikan kepada node yang memuat dan mengirimkannya akan diperoleh kembali. Selanjutnya, mengklarifikasi kepemilikan. Hanya data transaksi yang merupakan bagian dari rantai otoritatif yang dianggap telah terjadi dan digunakan untuk memperjelas kepemilikan. Oleh karena itu, data transaksi mereka bukan merupakan bagian dari riwayat data transaksi tersebut. Sebaliknya, permintaan tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi dan dianggap tidak ada ketika harus mengklarifikasi permintaan terkait kepemilikan. Berikutnya adalah pemrosesan ulang transaksi. Data transaksi yang merupakan bagian dari blok yatim piatu awalnya dikirim dengan tujuan untuk menambahkan ke riwayat transaksi. Hal ini disebabkan oleh aturan 2 algoritma blockchain seperti yang dijelaskan pada langkah 18. Hasilnya, transaksi yang dulunya merupakan bagian dari otoritatif dapat hilang untuk sementara waktu jika mayoritas node meninggalkan blok tempatnya berada. Namun mereka akan melakukannya muncul kembali setelah segera diproses ulang. Yang kelima ada batang umum yang tumbuh. Penerapan kriteria seleksi tidak selalu memberikan hasil yang jelas. Dalam situasi ini, struktur data blockchain memiliki 2 jalur panjang yang sama yang muncul dari term yang sama. Yang keenam, konsistensi akhirnya. Node yang memecahkan teka-teki khas dari blok baru pertama-tama memutuskan cabang mana yang bertentangan, yang akan diperpanjang, dan blok mana yang akan ditinggalkan. Oleh karena itu, pertumbuhan struktur data blockchain berbentuk pohon menunjukkan perilaku acak dalam pesan yang melewati jaringan. Selanjutnya ada ketahanan terhadap manipulasi. Jalur struktur data blockchain berbentuk pohon yang mewakili upaya komputasi paling banyak adalah versi otoritatif dari riwayat transaksi. Tetapi juga menetapkan dan mempertahankan jalur otoritatif hanyalah masalah mengendalikan sebagian besar kekuatan komputasi keseluruhan sistem. Berikut ada ancaman terhadap skema pemungutan suara dan peran teka-teki khas. Ancaman terhadap skema pemungutan suara ini adalah setiap prosedur pengambilan keputusan kolektif yang akan menjadi sasaran manipulasi jika tampaknya bermanfaat untuk mempengaruhi hasil keseluruhan proses. Namun manipulasi ini dapat didiskusikan dari berbagai sudut pandang. Secara ekonomi, manipulasi ini mencoba mengubah alokasi kepemilikan hak dengan mengubah data transaksi tentang pengambilan keputusan kolektif. Manipulasi ini mencoba mengumpulkan mayoritas hak suara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada peran teka-teki khas. Dari sudut pandang teknis murni, teka-teki khas hanyalah alat untuk mencapai tujuan agar struktur data blockchain tidak diubah. Aspek lain dari teka-teki khas terlihat dalam rangka mencapai kesepakatan kolektif mengenai riwayat transaksi. Masing-masing blok yang membentuk struktur data blockchain dapat dilihat sebagai suara, sedangkan teka-teki khas dapat dilihat sebagai harga yang membuat penyerahan surat suara. Sedangkan menjadi mahal karena menghalangi orang yang tidak jujur untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada membayar untuk integritas. Integritas dan penciptaan kepercayaan ini tidak ada biaya. Blockchain hanya memproses data transaksi baru dan bagaimana node sistem mencapai kesepakatan mengenai sejarah transaksi yang sebenarnya mengungkapkan pentingnya teka-teki khas, memecahkan teka-teki khas, dan memainkan peran penting dalam mencapai dan menjaga integritas sistem. Namun memecahkan teka-teki khas membutuhkan sumber daya komputasi dan konsekuensi memerlukan biaya. Oleh karena itu, perlu adanya kompensasi pada node yang berkontribusi terhadap integritas sistem untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada peran biaya dalam blockchain. Peran biaya dalam blockchain ini merupakan persaingan untuk mendapatkan imbalan, dan ancaman hukuman adalah 2 kekuatan yang menjaga sistem memverifikasi transaksi tetap teratur dan membeli riwayat transaksi yang menyatukan upaya kolektif. Reward dan punishment diterapkan dengan reward berdasarkan biaya transaksi dan bukti kerja. Efek ini bersifat universal di semua aplikasi blockchain, terlepas dari tujuan spesifik dan penerapannya. Mendefinisikan dan menggunakan instrumen pembayaran yang akan diberikan kepada rekan-rekan untuk memverifikasi dan menambah blok baru ke blockchain, dianggap sebagai salah satu tantangan utama dalam membangun aplikasi blockchain. Selanjutnya ada dampak.
Di sini ada 4 dampak. Dalam peran biaya blockchain tadi akibatnya memiliki beberapa dampak dalam membeli alat pembayaran yang harus dipertimbangkan. Dari dampak-dampak tersebut, yang pertama ada dampak terhadap integritas sistem. Dampak dari integritas sistem adalah kekuatan penghargaan dan hukuman adalah untuk mencapai dan menjaga integritas dalam blockchain. Hal ini berhasil karena rekan-rekan sistem menerima kompensasi yang berharga untuk menjaga integritas. Oleh karena itu, instrumen pembayaran yang digunakan yang memberi kompensasi kepada pendukung sistem berdampak langsung pada kepercayaan blockchain itu sendiri. Yang kedua adalah dampak terhadap keterbukaan sistem, di mana blockchain seharusnya menjadi sistem terbuka peer-to-peer. Setiap orang dapat menghubungkan komputernya ke sistem dan akan diberi penghargaan atas kontribusinya terhadap pemeliharaan integritas. Untuk itu, dalam hal ini instrumen pembayaran menekankan keterbukaan teknis sistem dengan menimbulkan kendala ekonomi. Berikutnya adalah dampak terhadap sistem terdistribusi, yaitu di mana blockchain adalah sistem peer-to-peer yang terdistribusi murni tanpa elemen kontrol atau koordinasi pusat. Namun apa jadinya jika instrumen pembayaran yang digunakan untuk memberi kompensasi kepada sesama dikendalikan dan diatur oleh satu lembaga pusat? Ini berarti membiarkan sentralitas memasuki sistem melalui pintu belakang, dan hal ini akan melawan sifat terdistribusi dari sistem. Berikutnya, dampak pada filsafat sistem. Pada penjelasan sebelumnya mengungkapkan bahwa properti instrumen pembelajaran yang digunakan untuk memberikan kompensasi kepada rekan-rekannya untuk mendukung sistem memiliki potensi untuk melawan aspek-aspek utama dari blockchain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagaimana sistem peer-to-peer yang terdistribusi murni dan dirancang untuk tetap bebas dari kendali terpusat yang dianggap kredibel jika sistem tersebut tidak dapat diandalkan. Maka setiap blockchain yang mengklaim sepenuhnya terbuka dan terdistribusi murni harus memiliki jawaban yang memuaskan. Yang terakhir adalah properti dari instrumen pembayaran dan jalan ke munculnya mata uang. Properti yang diinginkan dari instrumen pembayaran untuk rekan yang memberikan kompensasi untuk sedikit mungkin mengganggu tujuan dan nilai-nilai blockchain. Instrumen pembayaran yang akan digunakan untuk memberikan kompensasi pada rekan-rekannya harus tersedia dalam bentuk digital, diterima sebagai alat pembayaran, diterima sebagai pembayaran di semua negara, tidak tunduk pada pembatasan pergerakan modal, memiliki nilai yang stabil, dapat dipercaya, dan tidak dapat dikendalikan. Jalan memutar ke munculnya mata uang, bagian yang sebelumnya atau yang tadi saya jelaskan mencantumkan properti yang diinginkan dari instrumen. Pembayaran untuk memberikan kompensasi pada rekan-rekan blockchain mata uang atau instrumen pembayaran yang memiliki sifat-sifat ini juga akan berguna dalam banyak kesempatan selain memberikan kompensasi pada sistem yang terdistribusi. Mantap, Reva. Baru fokus. Oh, masih ada baru. Selanjutnya ada perbatasan solusi dari jenis blockchain. Yang pertama adalah kurangnya privasi. Yakni mengacu pada fakta bahwa sebagian besar blockchain, khususnya terbuka atau blockchain publik, memiliki karakteristik yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian keamanannya rentan. Ini merujuk pada potensi kerentanannya terhadap berbagai jenis serangan atau ancaman, misalnya serangan brute force. Meskipun sangat sulit, jika seseorang berhasil menambah kunci pribadi, maka mereka bisa mengakses dompet digital pengguna dan mengendalikan seluruh kripto. Yang ketiga, kapasitas dan kecepatannya terbatas. Ini berarti jika terlalu banyak transaksi dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam verifikasi dan pemrosesan transaksi, terutama saat jaringan sibuk. Kecepatan berkaitan erat dengan kapasitas, karena jumlah transaksi yang dapat diproses dalam satu blok akan mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk mengonfirmasi transaksi. Yang keempat, biaya transaksi mahal. Mengacu pada biaya yang dikenakan pada pengguna yang ingin mengirim atau memproses transaksi di jaringan blockchain. Penyebabnya bisa keterbatasan kapasitas atau persaingan yang tinggi.
Yang kelima, sentralisasi tersembunyi. Itu merujuk pada situasi di mana meskipun blockchain dianggap sebagai teknologi terdesentralisasi, tak jarang ada sentralisasi tersembunyi yang di mana sekelompok kecil atau sebagian pengguna blockchain memiliki kekuasaan yang signifikan. Kemudian ada peningkatan, ada sulit mengubah atau memperbarui data. Hal ini terjadi karena prinsip dasar desentralisasi dan ketahanan terhadap perubahan yang memungkinkan blockchain berfungsi sebagai ledger yang aman dan dapat dipercaya. Kemudian nomor 7, peningkatan ukuran blockchain. Mengacu pada jumlah data yang disimpan di seluruh jaringan yang mencakup semua transaksi yang telah dilakukan sejak pembentukan blockchain tersebut. Faktornya bisa karena pertumbuhan data, masalah penyimpanan, atau masalah sinkronisasi. Selesai. Solusi potensial untuk menangani keterbatasan teknis yang pertama adalah skalabilitas, yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan resolusi daya real. Itu memanfaatkan jaringan blockchain utama sebagai lapisan dasar atau layer 1, di mana layer 2 ini mengurangi beban kerja dari layer 1, yaitu layer utama, sehingga mengizinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua ada keamanan. Mekanisme yang digunakan oleh blockchain untuk memverifikasi transaksi dan mencapai kesepakatan tentang keadaan blockchain melalui konteks yang lebih kuat seperti proof of stake atau POS. Nah, ini adalah alternatif untuk proof of work atau POW. Jadi pemilik koin atau token memiliki hak suara berdasarkan jumlah koin yang mereka miliki. Yang ketiga adalah privasi. Ini dengan teknologi pemusatan sel dan jaringan khusus privasi. Zero Knowledge Proof adalah alat kriptografi yang memungkinkan pembuktian kebenaran suatu pernyataan tanpa menggunakan data informasi aktual yang ada, yang dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan teknis dalam teknologi blockchain, khususnya yang terkait dengan privasi, keamanan, dan efisiensi. Yang keempat adalah daya transaksi. Dengan optimisasi gas jaringan Ethereum atau migrasi ke yang lebih cepat. Untuk mengatasi keterbatasan biaya transaksi, pengembangan Ethereum terus mencari cara untuk mengoptimalkannya. Beberapa upaya yang dilibatkan adalah peningkatan efisiensi kontak pintar atau upgrade jaringan. Selanjutnya, yang kelima ada transparansi atau komunitas terdesentralisasi. Jadi keputusan-keputusan penting seperti perubahan protokol, pembaruan atau perubahan signifikan dibahas oleh anggota komunitas secara terbuka. Kemudian yang keenam adalah smart contract pembaruan dengan peninjauan ketat sebelum data dimasukkan. Artinya ini meliputi proses verifikasi data, komunikasi oleh pihak terpercaya, kemudian pencegahan data palsu atau data yang salah, dan pembaruan terhadap. Yang ketujuh adalah laporan blockchain. Penghapusan data tidak relevan untuk mengurangi beban penyimpanan. Jadi setiap transaksi baru yang dimasukkan ke dalam blockchain akan ada di sana selamanya. Jadi implementasiannya harus dipertimbangkan secara hati-hati dan dilakukan sesuai dengan prinsip keamanan dan integritas blockchain. Kemudian ada keterbatasan blockchain non teknis. Yang pertama, kurangnya penggunaan atau kesadaran hukum. Sebagian pengguna blockchain tidak sepenuhnya memahami hukum dari tindakan dalam konteks blockchain. Hal ini mengakibatkan masalah seperti ketidakpatuhan peraturan, perlindungan privasi yang kurang, atau masalah hukum yang muncul akibat penyalahgunaan blockchain. Yang kedua, terbatas pada aplikasi komersial skala besar. Ini disebabkan oleh kesenjangan regulasi, biaya implementasi yang signifikan, masalah kinerja, dan kecepatan transaksi
edukasi yang benar. Yang ketiga adalah pemecahan masalah hukum penggunaan blockchain. Blockchain memberikan anonimitas yang dapat digunakan untuk aktivitas ilegal. Pemilik hak kekayaan intelektual perlu memahami bagaimana hak-hak ini dapat diterapkan dan dilindungi dalam konteks blockchain, terutama ketika dihadapkan dengan pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Solusi potensial untuk keterbatasan anak. Yang pertama adalah edukasi melalui pendidikan dan kesadaran hukum, yakni bisa melalui pelatihan khusus atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang teknologi blockchain. Yang kedua adalah antarmuka pengguna yang paham, yakni mengatasi ketidakpercayaan yang mungkin ada antara para pengguna, regulator, dan masyarakat umum. Karena semakin banyak individu dan perusahaan yang memahami dan merasa nyaman dengan teknologi blockchain, maka semakin besar pula kemungkinan adopsi yang lebih luas. Yang ketiga, ada solusi masalah hukum penggunaan blockchain, yakni dengan regulasi yang tepat termasuk perlindungan privasi dan keamanan data serta pengakuan kontrak pintar. Ada pula dengan hukum smart contract, yakni mengakui dan mengatur kontrak pintar secara hukum untuk memastikan validitas dan penegakan dalam kasus penyelamatan. Yang keempat adalah kolaborasi dan standarisasi, yakni mengembangkan standar yang konsisten dan diterima secara luas dalam penggunaan blockchain, membentuk forum diskusi antara pemangku kepentingan hukum, teknis, dan bisnis untuk memahami dan mengatasi masalah hukum yang muncul. Ini ada jenis blockchain, yang dimana jenis blockchain itu ada dua. Yang pertama tanpa izin, adalah akses tertulis yang terbuka untuk semua pengguna teknologi. Yang kedua dengan izin, akses tertulis hanya untuk sekelompok saja atau pengguna terbatas yang telah disaring atau dipercaya, dengan catatan keputusan tentang akses ini mempengaruhi struktur blockchain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iya. 16 berapa sih? Tanya jawab ya. Sisi tanya jawab. Kenapa harus begitu nih, Ja? Baik, kalau kami akan membuka satu sesi ya. Ya, untuk sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya akan ada sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini kami batasi untuk 2 penanya dan 2 orang. 2 penanya untuk 2 orang maksud saya. Sebelumnya 2 penanya untuk 2 orang, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menyanggah atau bahkan menambahkan, dipersilakan mengacungkan tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan akhiran NPM. Dipersilakan. Jadi mau bertanya. Boleh, Pak. Karena bingung atau nggak ngerti. Saya mau tanya, Pak, boleh nggak, Pak? Iya, Silakan. Silakan. Jadi bertanya, nah sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Sugiri dari dengan akhiran NPM 001. Izin bertanya, blockchain itu teknologi blockchain apakah beroperasi dalam transaksi saja atau bisa melingkup ke ruang yang lain itu? Itu seperti kayak kesehatan atau yang lainnya? Kamu mau sekolah mau kamu sendiri? Banyak nanya. Untuk nanya. pertanyaan yang pertama kita Ternyata langsung terlebih enam dahulu. kan Untuk banyak. pertanyaan yang kedua atau pertanyaan yang terakhir, dipersilakan. Sendiri. Dijawab aja ini. Mau diskusi dulu atau langsung jawab? Diskusi dulu aja. Pak, sebelumnya izin Pak, tadi Reva sakit apakah boleh pulang dulu? Yang Mana surat? yang persen.
Iya. Iya, iya, Pak. Ini. Jatuh. Yang tadi Pak sudah kasih tepuk tangan. Izin antar ya Pak. Iya. Kelasnya Reva di mana? Eva di situ. Revanya mana? Pulang ke kosan. Iya, Pak. Ke kosan kan? Papua. Kalau sakit ngomongnya. Kan saya nggak bisa, bukan paranormal, nggak bisa sakit. Iya, nggak apa-apa Pak. Tadi yang maju ya? Iya, Pak. Sekarang sudah kemana? Yang HP-nya jatuh? Iya, yang HP jatuh, Pak. Apa? Yang kalian jatuh sakit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sodir, yaitu pertanyaannya blockchain beroperasi dalam transaksi atau bidang yang lain, atau transaksi saja atau bidang lain juga dapat beroperasi. Blockchain juga, selain transaksi juga beroperasi dalam bidang kesehatan seperti medis, terus konten media, token games, bidang pekerjaan, perusahaan dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua, blockchain itu berperan penting untuk semua bidang. Apakah jelas? Baik, berarti blockchain itu mencakup keseluruhan itu, bukan hanya transaksi antar bank aja. Iya, mencakup semua bidang. Bisa. Baik, terima kasih ya jawabannya. Sama-sama. Baik, untuk tadi saya ucapkan terima kasih pada Sogir yang telah bertanya dan Naji yang telah menjawab. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada? Ayo nanya. Jangan. Cukup. Jadi aplikasi blockchain itu buat ngomong apa mas? Coba ini ada kenapa Pak? Ngomong apa ya? Voice note ya? Iya Pak. Oke, jadi ya aplikasi blockchain itu untuk semua bidang industri ya, jadi bukan cuma juga di adalah masing-masingnya. Contohnya kalau kalian apa ya untuk mencari, kalau di bahasa Indonesia ya mungkin lebih tepatnya kalau misalnya ketika proses ketika di Gramedia pembelian kayak gitu itu kan kalau pakai blockchain lebih mempermudah gitu. Ini ada di mana, ini ada di mana. Bisa untuk ditaruh di itu tergantung penggunaannya. Kalau yang di dunia ekonomi akuntansi itu terkait transaksi, di dunia hukum beda lagi. Oke, jadi nanti apa namanya hasil videonya upload di akun YouTube masing-masing ya. Harus pakai nama jelas aja, jangan pakai nama samaran.